Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang trigonometri kelas 10. Apa saja yang akan dibahas? Yuk kita mulai. Trigonometri. Kita akan berkenalan dengan trigonometri. Untuk materi trigonometri ini, dia merupakan materi yang ada pada tingkatan kelas 10, IPA IPS, terus kelas 11 IPA, dan kelas 12 IPA. Nah, jadi di kelas 10 ini trigonometri dia akan menjadi dasar untuk materi trigonometri lanjutannya. Oke, apa sih sebenarnya trigonometri itu? Coba kita lihat. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Itu kalau dari artinya. Nah, coba kita lihat dari katanya. Trigono. Dari kata trigono dan metri. Nah, untuk yang trigono, tri kan berarti dia 3. Nah, yang dimaksud 3 itu dia merupakan 3 sudut. Bangun apa yang terdiri dari 3 sudut? Oh, ternyata bangun segitiga. Nah, segitiga, kalau dia ada bangun segitiga, berarti dia memiliki sisi dan sudut. Terus habis itu dari kata trigono. Sekarang dari kata metrinya sendiri. Metri artinya adalah pengukuran. Pengukuran. Nah, berarti dari sinilah diperoleh trigonometri adalah dia ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Oke, segitiga. Dalam trigonometri dia menggunakan segitiga. Segitiga yang kita gunakan yaitu segitiga siku-siku. Terus nanti ada sudut, selain siku-siku ada sudut theta. Kita sebut sebagai sudut theta. Sudut ini biasanya dilambangkan dengan theta, ada alfa, ada gamma, dan lain sebagainya. Nah, segitiga yang sering digunakan adalah segitiga siku-siku. Misalkan pada gambar dia ada segitiga ABC, siku-sikunya ada di B. Ada tanda siku di sini. Terus sudut yang lainnya ini di sini ada sudut theta. Nah, terus teorema apa yang sering digunakan? Nah, teorema apa yang berlaku pada segitiga siku-siku? Kita sudah pelajari pada materi kelas 8. Masih ingat dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Pada segitiga ABC dia berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, teorema Pythagoras ini masih akan kita gunakan lagi di kelas 10. Jadi jangan dilupakan materi kelas 8. Oke, itu tadi sekilas tentang trigonometri. Terus, kegunaan trigonometri. Sebenarnya buat apa sih kita belajar trigonometri itu? Nah, yang pertama nih, ternyata dia itu bisa untuk mengukur jarak antara, misal di sini ada pantai dan pulau. Jadi, tidak perlu kita mengukur menggunakan meteran, tapi cukup ada 2 pengamat. Misal di sini ada pengamat A, di sini ada pengamat B. Setiap pengamat dia melihat titik pada pulau C. Terus nanti ada sudut-sudutnya setiap pengamat dan ada jarak antar pengamat. Nah, nanti di sini bisa kita peroleh jarak antara pulau dan pantainya. Selain itu, apalagi? Ternyata dia bisa juga untuk mengukur tinggi pohon. Misalkan pohon cemara, pohon pinus yang sudah tinggi banget, ya kan nggak mungkin kita mengukurnya dari atas tanah hingga pucuk pohonnya. Nah, gimana caranya? Dia perlu dilakukan pengamatan. Pengamatnya dari titik A ini, terus dia pengamat melihat ke
pojok pohonnya. Nanti ada sudut theta, terus ada jarak antara objek atau pohonnya dengan pengamat. X meter. Nah, dari sini menggunakan trigonometri nanti akan diperoleh ketinggian pohonnya. Jadi tidak perlu repot-repot menggunakan meteran dari atas tanah sampai ujung pohonnya. Selain itu, bisa juga untuk mengukur ketinggian gunung. Sama juga, ini ada dua pengamat, ada pengamat A dan pengamat B. Pengamat A dan B dia ada jaraknya. Kemudian ada sudut yang digunakan antara pengamat A dan pengamat B. Nah, dari situ diketahuilah tinggi gunung. Nah, itu sekilas pandang kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke trigonometri, kita perlu tahu dulu tentang sudut tadi.